Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda di pagi yang mendung ini. Meskipun kemarin kita hujan, nah sekarang alhamdulillah ya udah nggak hujan. Nah, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran kali ini kalian yang pertama akan belajar mengenai pubertas, yang kedua kewajiban, yang ketiga tentang tarian. Kita langsung aja ya. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang sangat pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Nah, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi meningkatkan ekonomi warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antar warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, tadi di dalam cerita itu terdapat 5 paragraf. Coba kalian cari kalimat utamanya setiap paragraf apa? Gagasan utama setiap paragrafnya apa, dan kalian mencari, dan nanti terakhir kalian mencari gagasan utama teks non fiksinya apa ya. Kalau gagasan utamanya satu, kalau kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf itu baru setiap paragraf ya. Nah, masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang.
Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Nah, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Berkompetensi dalam meraih prestasi menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan sekolah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apakah perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Nah, ini sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, kamu dapat lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia untuk kolom kesimpulan. Nah, isi berdasarkan jawaban di atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawabannya lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawabannya lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Yang ini diisi oleh anak laki-laki, yang ini diisi oleh anak perempuan. Nah, Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari celana topeng memakai topeng. Meskipun wajahnya ditutup topeng, penari tetap lincah bergerak. Tari celana topeng. Tari celana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari celana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita ini tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta.
Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerakan mengatur rambut, ada gerakan menghias kumis, ada gerakan menata pakaian, ada juga gerakan sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap semangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, ini ada contoh gerakan tarian tunggal ya. Nah, nanti kalian coba praktekkan di rumah. Ini gerakan yang pertama, melangkah maju, kepalanya menengok mengikuti langkah kaki. Nah, hitungannya hitungan 1, 2. Lakukan gerakannya 8 kali 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, berarti 2 kali ya. Nah, ini yang kedua, mengangkat kaki kanan diangkat lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Tangannya. Ini hitungannya ya 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang tadi. Ini hitungannya 8 kali 2 ya. Ini hitungan 1, 2, 1, 2. Pada hitungan 1, 2 kakinya diangkat. Kaki kanannya diangkat. Lalu ditapakkan pada hitungan kedua. Lalu pas ketiga, hitungan ketiga, keempat itu dijinjit di belakang kaki kiri, katanya dijinjit kaki kirinya. Nah, ini hitungan kelima, 6. Nah, kelima ke 6 kaki kirinya itu dikesampingkan. Jadi di belakang kan kaki kirinya. Nah, sekarang kaki kirinya maju ke belakang, lalu tangannya direntangkan. Nah, yang hitungan 7, 8 kaki kanannya disimpan di belakang kaki kiri. Nah, ini 4 kali 8 ya, salah tadi hitungnya diralat ya. Ini 4 kali 8. Oke, pembelajaran kali ini cukup sekian. Ditunggu video ininya. Kalau ada yang masih belum mengerti, boleh lihat di YouTube caranya seperti apa gerakannya. Nah, jangan lupa kalian hari ini memakai seragam sesuai dengan hari, dan jangan lupa juga kalian mematuhi protokol kesehatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.